Season 2 episode 11. Ana, keluar atau aku dobrak pintu ini. Aku tahu kamu pasti tidak menyukainya, ujar Dante. Aku mohon, keluarlah sarapan, jangan egois. Kamu sedang hamil, kasihan dedek bayinya nanti, bujuk Dante lagi. Ia sudah berusaha untuk tetap sabar menghadapi cinta. Perempuan itu lagi-lagi menjadi keras kepala. Sulit untuk mendengarkan orang lain. Tok tok tok, ceklek. Kamu mau sarapan apa? Tanya Cinta. Berlalu begitu aja dari hadapan Dante. Ia menghiraukan tatapan dari semua orang yang berada di dalam rumah ini. Mulai dari Dante, Danita, Zafon hingga ke anak buah Dante yang sudah berbaris rapi, bersiap-siap untuk mendobrak pintu itu jika Cinta tetap tidak mau keluar. Tidak perlu, biar aku aja yang masak. Kamu diam aja, tolak Dante. Ia menyuruh istrinya duduk manis memperhatikannya memasak. Tentu saja hal ini diperhatikan oleh Danita. Ia menatap tajam ke arah Cinta. Di pangkuannya ada Zafon yang tertidur manis karena lelah di sepanjang perjalanan. Danita cemburu. Ia tidak pernah merasakan perhatian dari Dante saat pria itu menjadi suaminya. Cinta memperhatikan Dante. Pria itu bingung mau mengerjakan apa. Ia mengambil satu bahan makanan dari kulkas, memasukkannya lagi, pergi ke ujung untuk mengambil alat masak, kembali menaruhnya. Hal itu berulang kali dia lakukan, menghabiskan banyak waktu sampai membuat Cinta sendiri yang mengambil alih. Kamu bersihkan saja beras untukku, nanti masukkan ke rice cooker. Setelah itu, kamu duduk manis. Seharusnya ini bukanlah pekerjaan untukmu, ucap Cinta, menyuruh Dante melakukan beberapa hal. Dante menuruti ucapan Cinta. Ia mengambil beras, membersihkannya dan memasukkan ke dalam rice cooker. Cinta memperhatikan Dante, melakukannya dengan baik, kemudian bisa melakukan hal yang lain. Ia mengambil jagung dan beberapa bahan berwarna hijau lainnya, menyisir jagung, memotong bahan tambahan, dan memasukkan beberapa bahan yang diperlukan. Ia tidak menambahkan cabai sedikit pun. Cinta terlihat begitu telaten dalam hal ini. Mau buat apa? Tanya Dante. Butuh bantuanku? Tanyanya lagi. Cinta sedikit tertawa. Ia menggeleng. Tidak perlu. Aku mau membuat bakwan jagung untuk Zafon. Dia sangat menyukainya. Aku juga mau buat tumis jagung untuk lauk nasinya. Kamu mau request lauk sarapan? Tanya Cinta. Melihat ada senyum yang terbit dari wajah Cinta, membuat Dante sedikit lega. Dia juga ikutan tersenyum ketika melihat istrinya kembali membaik. Aku serahkan saja padamu, aku akan makan apapun yang kamu buat, ujar Dante. Cinta terlihat begitu bersemangat. Ia membuka kulkas dan mengambil beberapa bahan masakan lainnya, mulai memotong satu persatu. Aku senang melihatmu bisa tersenyum seperti ini, ujar Dante. Sontak tangan Cinta berhenti memotong daun bawang. Ia melihat Dante sebentar dan tersenyum. Kemudian melanjutkan kegiatannya, meski dalam hati dia sedikit sedih mendengar Dante mengatakan hal itu. Tapi kamu akan makan kan? Rasanya sedikit berbeda dengan masakan restoran mewah yang sering kamu makan, ujar Cinta. Ia hanya membual, padahal ia tahu kalau Dante sangatlah menyukai masakannya. Memangnya sejak kapan aku menolak masakanmu? Tanya Dante. Ia memeluk Cinta dari belakang, mengendus leher jenjang Cinta, mengecup pipi Cinta. Ia sudah mulai terpancing nafsu istrinya, sangat tidak tahu tempat. Aku tidak pernah menolak sedikit pun, Nana. Semua tentangmu istimewa bagiku, bisik Dante. Dante mengelus perut buncit Cinta, melepas pisau yang Cinta gunakan dan mematikan kompor. Ia membalik badan Cinta, mengangkat Cinta ke meja dapur. Dante meraup wajah Cinta, menciumnya cukup lama, tidak ada penolakan sama sekali di antara keduanya. Mereka berdua sama-sama punya hasrat yang sama. Bahkan suara kecupan keduanya mengisi dapur ini. Mereka berdua tetap sibuk dengan dunia mereka tanpa menyadari kalau Danita melihat itu semua dari luar. Tatapannya tajam melihat Cinta yang dicumbu oleh Dante. Akan ada pembalasan untukmu, Cinta. Kamu sudah mulai main-main denganku, batin Danita ketika melihat Cinta yang menikmati setiap perlakuan dari Dante. Nanti anakmu kelaparan. Aku lanjut masak dulu, ujar Cinta pelan mengatur napasnya. Apa kita pesan makanan aja? Kamu tidak perlu masak yang pada akhirnya membuatmu lelah aja.
Kini giliran Cinta yang meraup wajah Dante, mengecupnya singkat. Ia menatap pria itu begitu mendalam. Ia ingin mengatakan sesuatu dari tatapannya. Tapi sepertinya Dante lah yang kurang peka membuat Cinta tersenyum dan turun dari meja. "Kamu duduk aja, tunggu aku masak untuk kalian. Lagi pula kalau kita pesan makanan sekarang, butuh waktu juga. Tunggu aku aja." Cinta kembali menyibukkan dirinya dengan bahan dan alat masakan yang tadi sudah disiapkan olehnya. Dante dengan senang hati membantu Cinta kali ini. Mereka berdua cocok dalam masalah dapur. "Zafon mau makan sama Mama Danita aja," tolak Zafon ketika Dante mendudukkannya di dekat Cinta. Ia langsung turun dari kursi dan berlari menghampiri Danita yang berada di luar dapur. Perempuan itu tidak sarapan bersama Dante dan Cinta. Cinta memperhatikan Zafon yang berlari keluar dapur. Dia menatap Nanar putranya yang tidak mau sarapan dengan meski bagaimanapun usaha yang dia lakukan demi membuatnya sarapan untuknya. Menghela napas kasar, berusaha sabar. "Makan saja sarapanmu, anak itu memang kurang ajar akhir-akhir ini," ujar Dante menyiapkan sarapan untuk istrinya. Cinta menunduk, memainkan garpu dan sendok di atas piringnya yang sudah dilengkapi dengan nasi dan lauk. Ia tak bertenaga sama sekali. Tak punya niatan untuk sarapan meski seharusnya ini adalah hal yang wajib baginya. "Sudah, jangan dipikirkan lagi," ujar Dante. "Kalian berencana sampai kapan di sini?" tanya Cinta. "Zafon pernah memimpikanmu dan dia takut mimpinya itu kenyataan. Aku tidak tahu sampai kapan dia mau di sini. Nanti aku tanyakan padanya. Kalau memang keberadaan Danita membuatmu tidak nyaman, nanti aku minta dia pulang lebih dulu," ujar Dante. Karena Cinta tak kunjung menyuap sarapannya, Dante sendirilah yang turun tangan. Dia menyuapi istrinya yang langsung disambut oleh Cinta. Ibu hamil yang manja. "Aku terserah kamu aja. Kalau dia mau nginap, ada kamar tamu juga kan?" Dante mengangguk. Dia terus aja menyuapi istrinya tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Ia lebih mendahulukan istrinya. "Minum dulu." Cinta sadar kalau Dante belum sarapan. Ketika Dante membantunya minum, tangan Cinta malah sibuk mengambil sendok. Karena itu tanpa sadar membuatnya tersedak. "Astaga, pelan-pelan dong sayang," ujar Dante khawatir. Dia mengelus punggung Cinta sayang. Sedangkan perempuan itu menetralisir rasa sakit akibat tersedak tersebut. Dante hendak menyuapi Cinta lagi, tapi langsung ditolak oleh perempuan itu. Ia mengambil alih sendok yang sudah berisi itu dan menyuapinya ke Dante. "Dari tadi kamu menyuapiku terus, sedangkan kamu belum sarapan sedikit pun," ucap Cinta. Dante menarik kursi Cinta lebih dekat dengannya. Ia mengangkat tubuh Cinta, membuat perempuan itu duduk di pahanya. "Kan aku sayang sama kalian. Kalian harus aku pastikan baik dulu, baru aku bisa tenang," ujar Dante. Ia mengelus perut Cinta, sesekali mengecup Cinta. Dante selalu memanjakan Cinta meski tahu resiko kalau Danita akan melihatnya. Lagi pula bagi Dante, Danita tidak lagi menjadi urusannya. Ia tidak pernah peduli lagi apapun yang perempuan itu lakukan, kecuali kalau sampai mengusik keluarganya. "Kamu selalu baik padaku, Dante. Sampai aku sendiri bingung, apakah aku pantas untukmu atau tidak. Ini memang sulit, kebahagiaan kita sangat berbeda dari pasangan yang lainnya," batin Cinta. "Pagi ini kita pergi jalan-jalan, gimana?" tanya Cinta. Ia lebih dulu menawarkan hal ini pada Dante, membuat pria itu kebingungan. Tanpa memperpanjang waktu, Dante langsung mengangguk setuju. Senyumnya langsung merekah. Dia mencium pipi istrinya singkat. Dante selalu mencium pipi Cinta tidak yang pernah terluka olehnya, menyadarkan kalau dia tidak boleh lagi menyakiti perempuan yang sangat dicintai itu. "Ayo kita pergi," jawab Dante semangat. "Sepertinya aku tidak bisa ikut dengan kalian. Aku harus pulang ke Jakarta," jelas Danita. "Iya, tidak apa Danita. Hati-hati di perjalanan ya. Mungkin Dante dan Zafon akan segera menyusulmu ke Jakarta. Aku juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap di rumah ini," ucap Cinta. "Kalau gitu, Zafon sama Mama dan Papa aja," ujar Zafon. Ini adalah hal yang baru. Untuk pertama kalinya, Zafon tidak sedih ketika Danita tidak bersamanya. Cinta sedikit merasa menang dari Danita. Ia bahkan sampai tersenyum penuh kemenangan pada perempuan yang sudah terbakar api cemburu itu. Tanpa mengatakan apapun lagi, Danita pergi. "Papa, kita mau kemana hari ini? Kita mau liburan kemana?" tanya Zafon begitu semangat, tersenyum begitu riang.
menyalurkan perasaan senang itu ke kedua orang tuanya. Kemanapun Zafon mau, jawab Dante dan Cinta serempak. Satu hal yang dikhawatirkan oleh Cinta adalah anak buah Dante. Mereka seakan buta warna, selalu memakai setelan hitam rapi. Cinta takut hal itu malah akan menakutkan yang lainnya. Karena itu sebelum mereka benar-benar pergi ke tempat liburan, Cinta menyuruh Dante untuk berhenti di salah satu toko pakaian, membelikan anak buahnya baju ganti. Terlebih Cinta juga tidak punya begitu banyak baju ganti di rumah ini. Kalau begini kan gak terlihat menakutkan, ucap Cinta memperhatikan satu persatu anak buah Dante yang keluar dari toko. Wah, ternyata tampan-tampan juga ya anak buahmu sayang, ujar Cinta mengusili suaminya. Sontak ketika Cinta mengatakan itu, Dante langsung menyembunyikan Cinta di belakang tubuhnya. Heh, aku mau melihat anak buahmu, sekalian cuci mata, ujar Cinta. Ia menggeser tubuh Dante, tapi pria itu kembali menyembunyikan Cinta di balik tubuhnya. Sayang kesal Cinta. Dante langsung berbalik. Dia terlihat begitu kesal, sedangkan Zafon sudah menertawakannya dari dalam mobil. Anaknya bahkan sampai mengejek papanya. Bukankah itu sebuah pengejekan besar? Tidak cukupkah dengan wajahku? Aku bahkan lebih tampan dari mereka, ujar Dante. Ia kesal menyuruh Cinta untuk terus menatapnya. Sayangnya, Cinta adalah tipe istri yang sering mengusili suaminya. Dia menggeleng, membuat Dante melototinya. Mereka lebih tampan, ujar Cinta menunjuk salah satu. Ais, aku pecat baru tahu rasa, kesal Dante. Ia mengangkat tubuh istrinya, masuk ke dalam mobil. Dante cemburu dan ia sangat menakutkan. Pokoknya hanya aku pria yang paling tampan, yang paling cocok, yang paling suami mebel untukmu Ana, ujarnya ketika di dalam mobil. Cinta dan Zafon sama-sama menertawakan Dante. Melihat hal itu, Dante tidak lagi kesal. Ia senang, bahagia, bahkan sampai ingin menangis setelah melihat Cinta dan Zafon kembali akur. Zafon bahkan sampai duduk di pangkuan Cinta. Papa kurang ganteng, Uncle Leno lebih ganteng dibandingkan Papa, ya kan mah? Tanya Zafon. Dante menunggu jawaban Cinta. Sayangnya istrinya itu adalah perempuan yang usil. Cinta mengangguk setuju dengan pernyataan dari Zafon. Tuh kan, ujar Dante. Ia menunjuk Cinta dan Zafon. Tidak terima dengan kelakuan keduanya. Ia bahkan sengaja memanyunkan bibirnya, demi terlihat kalau dia benar-benar sedang kesal. Padahal dalam hati, dia sangat senang melihat kebersamaan kedua orang tersayangnya. Aku senang melihat kalian seperti ini. Rasanya tidak ada lagi yang aku butuhkan selain tawa dan senyum kalian, ujar Dante dalam hatinya. Pada akhirnya, kendaraan mereka berhenti di Pandawa Waterworld Solo Baru, sebuah tempat pilihan Zafon setelah mencari beberapa referensi di internet. Dante dan Zafon sudah mengganti baju. Mereka hanya memakai celana pendek aja, bersamaan dengan anak buah Dante yang lainnya. Mereka memakai pakaian yang santai, tidak akan melunturkan penjagaan mereka terhadap Dante dan keluarganya. Cinta adalah satu-satunya perempuan di antara mereka. Apalagi dia sedang hamil, tidak membuatnya bisa bergaya terlalu banyak. Cinta menganga ketika melihat Dante dan rombongannya keluar dari ruang ganti. Apalagi ketika melihat tubuh anak buah Dante yang begitu atletis, mengalahkan suaminya. Cinta tak bisa menahan dirinya untuk tidak terpesona. Terlebih, Zafon juga bergaya seperti orang dewasa, membuat Cinta gemas dengan anak itu. Dari kejauhan, Dante terlihat kesal. Istrinya lebih terpesona dengan tubuh anak buahnya, bukan tubuhnya. Padahal dia sudah berlatih begitu keras untuk membuat tubuh seatletis mungkin. Mimpi apa aku semalam sayang? Tanya Cinta ketika Dante sudah ada di dekatnya. Sayang, tolonglah hargai aku. Aku bahkan lebih hot dibandingkan mereka, ujar Dante. Iya sayang, ujar Cinta tapi matanya masih mengarah pada anak buah Dante. Sayang, jangan gitu dong tatapannya. Nanti kalau aku marah, mereka bisa aku pecat loh kalau buat aku cemburu. Tahu sendiri kalau suamimu yang tampan ini cemburunya akut sekali. Cinta tertawa. Dia menyudahi hal itu. Hendak pergi ke ruang ganti, tapi Dante menghentikannya. Mau kemana? Tanya Dante. Mau ganti baju juga. Kan gak enak banget kalau kesini tapi gak ikutan main air, ujar Cinta. Dengan tegas Dante menolak. Ia bahkan mengambil handuk baju, menutupi tubuh istrinya. Kamu tidak boleh ikut, kamu lihat kita aja ya. Dante tersenyum. Tanpa menunggu jawaban, Cinta langsung pergi dari hadapan istrinya setelah memastikan handuk itu terpasang rapi.
Seharusnya Cinta juga ikut seru-seruan dengan mereka. Dia ingin bergabung, tapi setelah memikirkan hal lain lagi, dia mengundurkan niatnya. Tahu kalau itu akan berbahaya baginya. Cinta langsung tertawa, mengambil ponsel Dante dan merekam momen di mana Dante, Zavon dan anak buahnya masuk di Black Hole Slide. Mereka meluncur bergantian, terlihat sangat seru sehingga Cinta tak mau melewatkannya. Apalagi ketika Dante dan Zavon turun bersamaan ketika pria itu memeluk putranya. Seketika tawa Cinta juga pecah ketika melihat Zavon yang begitu riang. "Mama, ayo ikut main," teriak Zavon mengajak Cinta. Dengan cepat Cinta menghampiri Zavon meski membasahi bajunya. Belum saja dia sampai di dekat Zavon, ia lebih dulu disiram-siram manja oleh putranya sendiri. Tak tanggung-tanggung, Dante pun ikut menyerang Cinta sehingga kini jadilah mereka saling menyerang dengan air. Terlihat begitu bahagia, seperti tidak ada masalah sama sekali. Cinta dan Zavon terus main air, sedangkan Dante sudah memisahkan diri. Dia mengambil ponselnya menangkap momen bahagia ini. "Janjiku adalah membuat kalian bahagia," gumam Dante melihat gambar yang berhasil ditangkapnya. "Aku senang meski sebentar aja. Akhirnya kita bisa seperti dulu lagi," gumam Dante. Ia menatap Cinta yang juga sedang menatapnya. Berbaring dalam keadaan sama-sama menyamping, dengan Zavon menjadi penengah keduanya, sama seperti yang mereka lakukan dulu. "Bisakah kamu berjanji untuk sabar sebentar aja? Aku akan membuat semuanya seperti dulu lagi," tanya Dante. Cinta mengangguk, tapi hatinya mengatakan ragu. "Aku hanya takut hidupku tidak lama untuk menunggu ketidakpastianmu sayang," batin Cinta. Dante mengecup kening istrinya cukup lama, menaikkan selimut, dan malam ini mereka tidur di atas ranjang bersama. Untuk satu malam ini mereka sudah lengkap, tapi tidak menjamin ke depannya. Air yang mengalir dari bawah shower menjadi pengisi suara selain dari lenguhan keduanya. Tidak bisa menahan nafsu satu sama lain membuat mereka nekat melakukannya di kamar mandi. Alih-alih di kamar tamu. "Aku sayang kalian," gumam Dante. Di tengah pencapaian yang ingin mereka raih bersama, suaranya yang berat membuat bulu kuduk Cinta berdiri seketika. Tak bisa berkata apapun, Cinta hanya bisa menyeimbangkan gerakan suaminya, membungkam dirinya sendiri dengan kecupan suaminya.